Nah, metode dari data analitik ada berbagai macam. Yang pertama adalah regresi. Kita menyebutnya adalah juga disebut sebagai value estimation atau mengestimasi nilai. Ya, mengestimasi nilai, terus kemudian mencoba untuk mengestimasi atau memprediksi nilai individu yang bentuknya adalah numerical value atau angka, berupa angka. Ya, biasanya bentuknya continuous begitu ya. Contohnya apa? Memprediksi jumlah penjualan ya, besarnya penjualan misalnya new product katakanlah tadi ya AC begitu ya, berdasarkan pengeluaran dalam iklan. Kalau misalnya saya semua punya perusahaan begitu ya, terus kemudian saya membudgetkan misalnya untuk iklan katakanlah 10 juta, maka penjualan saya akan misalnya 10.000 buah terjual ya. Katakanlah apa ini? Ya handphone begitu ya produknya. Kalau saya tingkatkan lagi promosi saya 20 juta misalnya, ya, saya bikin iklan lebih banyak dan seterusnya, apakah kemudian akan naik? Ya naik sih mungkin, tapi nggak terlalu banyak, misalnya 15 buah terjual. Kalau saya naikin lagi misalnya jadi 30, oh ternyata sudah mulai naik tapi nggak terlalu signifikan, katakanlah 15.500 dan seterusnya. Nah, memprediksi nilai ini, maka pertanyaan selanjutnya misalnya, berapa kalau saya naikin menjadi 40? Nah, itu adalah regresi. Ya, jadi berdasarkan variabel yang kita gunakan untuk menebak, misalnya kita sering tuliskan sebagai X, digunakan untuk memprediksi nilai Y. Ya, misalnya memprediksi kecepatan angin berdasarkan kalau suhunya sekian, humidity itu kelembapan, terus tekanan udara sekian, maka anginnya kira-kira akan sekian gitu ya. Memprediksi ini kalau menggunakan satu X ya, X-nya cuma satu. Nah, X yang lain apa? Misalnya harga rumah second ya, rumah yang sudah ditempati. Berdasarkan apa? Kondisi. Kondisinya bisa jadi ya masih bagus, kurang bagus gitu ya, rusak misalnya. Ada 3 nilai. Terus kemudian ukuran. Nah, ukuran kan bisa jadi luas rumah ya, ada yang tipe 21, 36 dan 45 dan seterusnya. Terus lokasi. Lokasi katakanlah ada dekat kota atau kabupaten gitu misalnya. Nah, terus kemudian digunakan untuk prediksi. Kalau saya punya rumah gitu ya, kondisinya masih bagus, misalnya luasnya adalah 45 meter persegi, letaknya di tengah kota. Ya. Kira-kira berapa harganya? Nah, bagaimana kemudian saya bisa menilai ini? Ya, kalau saya punya data-data penjualan rumah bekas sebelum-sebelumnya, begitu ya. Misalnya harga yang lain dulu ada rumah yang juga bagus, tipenya 42 misalnya, nggak jauh beda, juga sama di kota, kira-kira akan laku sekitar 600 juta misalnya. Oh, maka bisa jadi rumah yang kita akan prediksi ya akan nggak jauh beda dari ini dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai regresi. Intinya mengestimasi atau memprediksi sebuah nilai atau angka. Nah, metode ini juga mirip atau klasifikasi, ya, classification, itu tujuannya sama, memprediksi sebuah kondisi tertentu yang kita belum tahu. Tapi bedanya dengan regresi adalah kalau klasifikasi tidak dalam angka, gitu ya, tetapi dalam kelas. Kalaupun itu angka, sekali lagi itu bukan berarti angka yang real, bukan yang rasio yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Bukan angka yang real. Misalnya apa? Menebak apakah dia akan masuk kelas 1 atau kelas 2. Misalnya. Ya, atau misalnya katakanlah kalau klub bola gitu ya, baru berdiri dan seterusnya dengan beli pemain bagus-bagus begitu, dia masuk Liga 1 atau Liga 2. Nah, 1 atau 2 itu kan hanya sekedar membedakan kelas mana yang lebih tinggi ya. Bukan berarti angka 1 dan angka 2, bukan. Nah, jadi klasifikasi itu mencoba untuk memprediksi setiap data ya, data instan atau objek dari sebuah populasi ke kelas ya, diprediksi masuk ke kelas mana ya. Jadi misalnya contoh klasifikasi adalah menjawab pertanyaan tadi yang mega telco. Mungkin rekan-rekan ingat di pokok bahasan yang pertama kita mencontohkan adanya churn customer, ya, churn customer.
Jadi kalau ada orang begitu ya, punya misalnya pekerjaannya apa, terus kemudian gajinya berapa, terus kemudian sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, gitu ya, punya tanggungan atau tidak, tanggungan tanggungan atau misalnya punya hutang atau tidak, terus kemudian orang ini mendaftar sebagai customer di sebuah bank gitu ya, mau minjem uang misalnya. Nah, bank akan memprediksi apakah dia nanti, atau misalnya jangan bank deh, ya provider ya, provider begitu, provider internet misalnya. Maka provider internet itu akan memprediksi apakah dia akan tetap bekerja, tetap menggunakan produknya atau tidak gitu ya, atau pindah layanan. Atau katakanlah kalau di bank misalnya mengajukan kredit, ya, kreditnya itu disetujui atau tidak. Nah, sekali lagi, satu orang ini akan diprediksi dalam dua kelas yang berbeda. Apakah dia disetujui kreditnya misalnya kalau itu bank, atau tidak disetujui. Ya, jadi pilihannya ada dua, tidak disetujui. Nah, kalau regresi tadi menebak angka, ini menebak kelas, status, disetujui atau tidak disetujui, chain customer atau bukan chain customer. Misalnya mobil, apakah dia prediksi dia akan laku tinggi, rendah, atau sedang misalnya. Kalau tadi harga, ini menjadi kelas misalnya.